Chris, kita berdua dan adik-adik di rumah akan bernyanyi, memuji Tuhan memuji ya. Tuhan. Kita juga akan menyembah Tuhan. Udah siap Amin. kan? Kita akan Siap. mulai loh ibadah online kita. Oke deh, sebelumnya mari kita berdoa yuk. Asalin pimpin ya. Oke, berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami percaya bahwa Bapa juga hadir di rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, meskipun saat ini sedang ada corona, tapi kami mau tetap belajar, kami mau tetap mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Sebab kami percaya bahwa berkat Tuhan itu mengalir atas kami. Untuk itu izinkan kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita akan ditemani dengan Kak Jimmy dan kita akan nyanyikan satu lagu Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku. Oke. Hati kita dalam ya. Karena apa? Diberikan sukacita dari Tuhan. Ayo Kak Jimmy. Dalamnya hatiku jadikan terang, selalu bersinar terus. Ya Yesus berkata kepadaku, sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dari awal ya. Dalamnya hatiku jadikan terang, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah kepadaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Oke, haleluya, 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 amin, amin. Oke, sekali deh. Dalamnya hatiku jadikan terang, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah kepadaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke. Oh, jangan lupa loh senyum. Dan siang hari ini kita mau menyembah Tuhan yuk. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kita ada di tangannya Tuhan. Kita ada di pikirannya Tuhan. Hatinya. Di hatinya Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Saya mau percaya Tuhan bahwa setiap kami anak-anak LICC ada di tanganmu, ada di hatimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Tibalah Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Kami percaya Engkau Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mendengarkan, kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan bercerita, dan kami percaya Engkau Tuhan Yesua yang turut bekerja bagi hamba-Mu dan bagi juga adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih. Saya berdoa pada Bapa yang di surga. Amin. Saya bertemu lagi. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Mary. Wah, Kak Mary udah dandan apa ini ya? Pakai mahkota, pakai dress. Kalian tadi lihat ya, ada banyak foto-foto atau gambar-gambar tentang princess, kayak Princess Elsa yang di Frozen, Cinderella, Sleeping Beauty, juga princess-princess lainnya. Kalian tahu nggak sih kalau di firman Tuhan itu ada loh cerita tentang seorang princess, bukan cuma princess tapi ratu. Wah, siapa ya namanya? Namanya adalah Ratu Esther. Kalian pasti sudah dengar ya cerita tentang Ratu Esther. Tapi kalau ada yang lupa, Kak Mary cerita lagi. Esther adalah anak dari seorang Yahudi, tapi papa mamanya sudah
sudah meninggal, jadi dia adalah seorang yatim piatu dan dia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Nah, Esther ini dia mengikuti salah satu sayembara yang diadakan oleh raja yang namanya Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros membuat sayembara untuk mencari seorang ratu. Wah, pasti kalian kalau melihat putri-putri itu pasti kalian tahu ya, bisa membayangkan bagaimana sih pemilihan seorang ratu. Jadi Ratu Esther itu juga harus mengikuti banyak seleksi. Mulai dia direndam sama mur, terus dia harus didandani, terus juga nggak boleh berdiri sembarangan, nggak boleh ketawa, nggak boleh. Jadi ketawanya harus gitu, yang manis, kan mau jadi ratu. Jadi kalau adik-adik ketawanya juga yang manis ya, jangan ini nggak jadi ratu loh kayak Esther. Oke, Kak Mary lanjutin lagi ya. Nah, Esther ini akhirnya karena pertolongan Tuhan menjadi seorang ratu. Dia menjadi ratu dari Raja Ahasiweros. Lalu Mordekai ini jadi apa, Kak Mary? Ternyata Mordekai tetap menjadi orang biasa. Nah, Mordekai atau pamannya Esther ini tidak ada yang tahu loh kalau dia adalah paman dari seorang ratu. Mordekai ini dalam kehidupan sehari-hari dia juga bergaul dengan masyarakat lainnya. Lalu ada perdana menteri atau orang yang punya jabatan tinggi di istana, namanya Haman. Haman ini orangnya sombong, angkuh, dan dia itu selalu iri. Nah, contohnya dia iri sama Mordekai. Kenapa? Karena pada waktu dia jalan di pasar, aku adalah orang yang disayang oleh raja. Semua orang langsung tunduk dan sujud menyembah Haman. Tapi ada satu orang loh adik-adik yang tidak melakukannya. Ya, benar sekali, Mordekai. Mordekai tidak mau sujud dan menyembah kepada Haman. Melihat perbuatan Mordekai, Haman pun jengkel dan marah sekali. Akhirnya timbul niat jahat dalam pikiran Haman, yaitu dia ingin membunuh Mordekai. Tidak hanya Mordekai loh adik-adik, dia juga ingin membunuh seluruh bangsa Yahudi atau bangsa asalnya si Mordekai. Wah, berarti termasuk Esther dong ya. Ratu Esther juga kan orang Yahudi. Wah, gimana ya kalau Esther juga dibunuh sama Haman? Nah, ternyata niat jahat si Haman ini diketahui loh adik-adik sama Mordekai, dan Mordekai bercerita kepada Esther. Oke adik-adik, kita akan baca firman Tuhan ya, apa yang dilakukan oleh Mordekai kepada Esther. Kita buka sama-sama kitab Esther pasal yang keempat. Kitab Esther pasal 4 ayat 1. Kak Mary bacakan ya. Dan Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu. Kemudian Mordekai mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain gabung dan abu serta pergi ke tengah kota. Lalu menangis dengan tangisan yang nyaring dan pedih. Nah, para dayang-dayang istana melaporkannya kepada Ratu Esther. Ratu Esther, itu loh ada orang namanya Mordekai. Itu kasihan, dia menangis-nangis. Kenapa ya? Akhirnya Ratu Esther memanggil Mordekai untuk menghadap Ratu Esther. Kita baca ayat selanjutnya ya. Dan ayat 8 tepatnya. Dan dia juga memberikan salinan surat tentang hukum yang diberikan di Susan untuk memusnahkan mereka, yaitu memusnahkan bangsa Yahudi, agar menunjukkannya kepada Esther dan menjelaskan hal itu kepadanya dan menugasi supaya Esther ini menghadap raja. Untuk apa adik-adik? Untuk mencari kemurahan dan mengusahakan di hadapan raja demi keselamatan bangsanya. Jadi Mordekai meminta Ratu Esther, Esther tolong ya kamu itu menghadap sama Raja Ahasiweros untuk meminta belas kasihan
Mordekai, Esther juga takut ya, karena ada peraturan nih adik-adik kalau di istana, apabila raja tidak memanggil, maka orang tersebut bisa dihukum mati kalau memaksa untuk ketemu raja. Wah, kasihan banget ya Esther ya. Dia harus menanggung akibatnya, bisa-bisa dibunuh sama Haman, tapi bisa juga mati di tangan raja. Sama-sama ya, nyawanya terancam nih adik-adik. Tapi Esther tahu bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidupnya. Esther pun melakukan sesuatu yang bisa membangkitkan keberaniannya untuk menghadap raja. Apakah itu? Kita baca lagi ya. Kitab Esther pasal yang keempat ayat 15. Dan Esther berkata untuk menjawab Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa. Dan apa adik-adik? Berpuasalah untuk aku. Janganlah makan atau minum 3 hari lamanya, baik malam maupun siang. Aku dan dayang-dayangku akan berpuasa dengan cara yang sama. Maka aku akan menghadap raja, sekalipun berlawanan dengan hukum, dan jika aku harus binasa, binasalah aku." Nah, itu keputusan dari Ratu Esther. Keberanian itu muncul karena Ratu Esther berpuasa dan berdoa selama 3 hari 3 malam. Ya adik-adik, karena Ratu Esther berdoa dan berpuasa, akhirnya Tuhan menolong dan menyatakan kuasanya. Raja berkenan untuk menemui atau ditemui oleh Ratu Esther dalam sebuah pesta makan malam yang diadakan oleh Ratu Esther. Bahkan Ratu Esther yang saat itu mengundang Haman akhirnya membongkar kebusukan dan kejahatan Haman, dan raja pun langsung marah dan memutuskan untuk menghukum Haman. Adik-adik tahu dong ceritanya, tiang gantungan yang tadinya untuk Mordekai, akhirnya tiang gantungan yang dibuat oleh Haman justru untuk menggantung dirinya sendiri. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Esther hari ini? Kita belajar bahwa kita harus berani untuk berjalan bersama dengan Tuhan, berani untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita berani melakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan itu akan menolong kita. Misalnya, adik-adik berani nih untuk kita tidak makan makanan yang dilarang oleh firman Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Atau adik-adik berani untuk tidak merayakan hari-hari raya yang tidak Tuhan tetapkan. Pasti Tuhan juga akan menyatakan kemurahan hati dan pertolongannya kepada kalian. Nah, supaya kita berani, jangan lupa ya untuk selalu berdoa. Dan kalau kalian kuat, kalian bisa coba loh belajar berpuasa. Berdoa dan baca firman Tuhan itu juga menolong roh kita tetap kuat dan berani di dalam Tuhan. Oke adik-adik, kita ketemu lagi ya untuk firman Tuhan yang lain. Jangan lupa kalian bisa mencatat untuk firman Tuhan hari ini, supaya di weekly devotion kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sari. Gimana tadi? Seru kan? Mulai dari lagu dan cerita-ceritanya. Sekarang kita bikin kreativitas yuk. Kalau princess itu biasanya tuh dekat dengan mahkota, ada tiaranya. Jadi hari ini kita akan bikin mahkota untuk Ratu Esther. Nah, ini dia contoh yang sudah jadi bisa dipakaikan gini. Dan adik-adik bisa hias, bisa pakai pita sendiri atau pakai tali. Sebelumnya mari kita bikin sama-sama yang seperti ini ya.
Adik-adik bisa siapkan kertas HVS atau kertas sesuai seleranya adik-adik. Mungkin adanya kertas putih nggak apa-apa, nanti bisa dihias-hias untuk menjadi seperti ini. Nah, pertama-tama karena Kak Sari sukanya yang segitiga seperti ini, bisanya lebih tepatnya lagi kalau adik-adik bisanya bikin yang love besar langsung, nggak perlu digambar juga bisa ya. Oke, kita akan buat dulu. Untuk gampang digunting, adik-adik bisa buatnya sketsnya dulu, jadi digambar gitu pakai penggaris. Seperti ini tadi sudah digambar dengan pensil, kita tebalkan dulu supaya tidak miring ya. Nah, kalau di rumah nggak ada kertas atau gimana, adik-adik bisa loh pakai kertas yang ada di kalender, kan belakangnya kan putih, nanti tinggal diwarnain, jualnya pakai pensil warna. Gitu adik-adik ceritanya. Setelah dibikin segitiga, baru dia digunting. Tentunya barang-barangnya atau kreativitasnya itu ada selalu di sekitar kita. Nah, seperti ini. Nah, biar bisa segitiga ya, kita gunting dulu. Kalau adik-adik mau segitiganya ada 4 nggak apa-apa loh. Jadi nggak harus tiga seperti ini. Atau adik-adik maunya yang oval, wah Kak aku lebih suka mahkota yang oval, it's okay. Nanti kalau ada yang punya kreativitasnya yang bentuk berbeda dari yang Kak Sari bikin, boleh tag di Instagram ya. Di-upload, minta mamanya foto, terus di tag @bukitsion. Jadi kita kakak-kakaknya yang lain bisa lihat, wah ternyata ada adik-adik yang bikin kreativitasnya yang lebih kreatif lagi. Gitu deh. Kalau adik-adik punya mutiara-mutiara buat ditempel juga di mahkotanya, itu bagus juga loh. Jadi kayak mutiara-mutiaranya itu boleh mutiara yang bulat atau seperti permata-permata. Nah, jadi deh, tinggal dihiasi sesuai selera masing-masing. Mungkin di sini ada yang tempel mutiara-mutiaranya. Kalau adik-adik nggak punya pelong-pelongan, adik-adik bisa lobanginnya itu tuh dengan itu ya, bisa dengan ini dulu, di spidol dulu, dilobangin ditandain gini. Jadi jangan terlalu ke pinggir, pastikan jangan terlalu ke pinggir supaya tidak cepat robek gitu. Nah, kalau tidak punya pelong-pelongan, adik-adik bisa pakai gunting loh. Hati-hati ya kalau sudah memakai gunting, pastikan guntingnya itu tidak terarah ke kita, jadi arahnya keluar. Nah, seperti ini. Ini nanti buat yang di belakang. Jadi pelan-pelan digunting. Atau kalau adik-adik adanya mungkin cutter. Nah, itu juga bisa dipakai loh kalau cutter gitu. Setelah itu kita masukkan tali seperti ini. Lalu diikat. Kalau adik-adik di rumah adanya pita, pasti lebih bagus ya.
pitanya warna-warni gitu kayak princess. Mungkin kalau kertasnya gitu sudah kuning, nanti pitanya bisa sesuai selera. Kalau ini kan pitanya sama-sama kuning juga. Nah, jangan lupa satu lagi talinya di sini. Kalau adik-adik pakainya pita, itu bisa loh, nggak harus jadi satu seperti ini. Jadi ada dua. Jadi nanti di belakang tuh bisa bentuk kembang gitu atau pita ya bentuknya, ikatan pita. Kalau ini kan karena sederhana, jadi kita pakainya juga sederhana aja. Nanti sampai di belakang kepala Kak Sari cukup kasih simpul saja sesuai dengan ukuran kepala. Nah, ini seperti ini adik-adik. Tada, polosannya seperti ini. Jadi adik-adik bisa sesuaikan dengan selera. Ini nanti Kak Sari tinggal simpul aja, karena ini kan contohnya aja nih ceritanya. Kalau adik-adik udah bisa bikin yang sesuai pita, nanti kan di belakang tuh kan bisa dipakaikan ya. Jadi kayak pita sungguhan diginiin simpulnya. Tara, seperti itu adik-adik. Nanti dihiasi ya, jangan lupa diupload, difotoin oleh mamanya. Oke, sampai bertemu lagi di kreativitas selanjutnya. Tuhan memberkati. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Nia. Hari ini Kak Nia mau kasih ayat hafalan. Tadi kan kita sudah belajar bareng-bareng nih soal Esther. Nah, sekarang Kak Nia mau ajak adik-adik semua untuk hafalin ayat hafalannya. Ayat hafalannya pendek kok. Sekarang kita buka sama-sama ya kitabnya. Dari saya 41 ayat 10a. Saya 41 ayat 10a bunyinya adalah: janganlah takut sebab aku menyertaimu, janganlah bimbang sebab aku ini Elohimmu. Nah, teman-teman, adik-adik semua jangan lupa dihafalin ya. Baik adik-adik, tidak terasa ya kita sudah tiba di akhir ibadah LICC online minggu ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Jangan lupa ya kalian untuk menghafalkan ayat firman Tuhan supaya kalian bisa dapat tambahan poin loh. Dan juga kalian bisa melakukan kreativitas yang bisa kalian tunjukkan setiap weekly devotion di Zoom ya tentunya. Oke, baik kita berdoa sama-sama, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong setiap kami, tetap memberikan kami kekuatan dan keberanian. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap berani untuk melakukan kebenaran firman-Mu, tetap berani berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan kami hati seperti Esther yang mau menaati akan kehendak Tuhan, dan berikan kami hati yang berani juga seperti Esther untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon kiranya Tuhan juga memberikan kami kesehatan dan kekuatan supaya kami dapat melakukan setiap aktivitas kami di dalam anugerah-Mu Tuhan. Baik adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan ya. Kiranya Bapa Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Kiranya Bapa Yahweh mengangkat wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di LICC online berikutnya. Bye bye.